Lo semua pasti pernah dengar istilah Mokondo. Sebuah akronim atau singkatan yang biasa kita dengar dalam diskusi para cewek-cewek. Atau jangan-jangan lo? Iya lo yang lagi dengerin gue ngomong sekarang ini. Mokondo juga kan lo? Gue gak akan bosan ngingetin lo semua tentang alarm bawah sadar. Konten ini cuma buat orang-orang yang mau berpikir rasional dan objektif. Jadi kalau lo berharap menikmati materi hiburan sampah atau denger informasi tolol yang menyenangkan, lo mendingan minggir. Istilah mokondo atau modal kol doang biasanya dipakai buat gambarin seorang cowok yang bergantung banget sama pasangannya. Mokondo ngelakuin segala cara untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya, bahkan kebutuhan non primer seperti gegayaan dan flexing ala-ala orang kaya. Itulah tuh gambaran cowok mokondo yang hari ini nempel di benak orang-orang. Bisa dibilang dari banyaknya klasifikasi cowok, mokondo ini masuk klasifikasi paling bawah. Stratanya paling dasar. Lo bayangin aja, jadi orang yang dalam hidup lo dianggap modal doang. Padahal kata modal itu identik sama sesuatu yang bersifat material atau skill. Jadi selain duit, yang bisa jadi modal adalah kemampuan-kemampuan tertentu. Misalnya ngedit video, bikin naskah atau skrip, main musik, dan lain-lain lah, pokoknya masih banyak lagi. Nah, Mokondo ini udah keluar dari pandangan umum tentang konsep modal itu sendiri. Jadi, kata modal dalam di Mokondo adalah pemaksaan. Jadi kalau cowok udah Mokondo, udah paling caur tuh cowok. Lanjut ya, nih. Yang jadi masalah, ada bias terjadi di sini antara cowok yang dengan sengaja manfaatin orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan cowok yang beneran struggle buat survive. Dan di tengah perjalanan hidupnya, dia ketemu sama cewek tajir yang mau dampingin dia untuk hidup bersama, dan akhirnya cowok ini bisa memenuhi kebutuhannya. Dua keadaan itu gak bisa disamain, bray. Itu beda. Fokus nih. Gue mau jelasin ini lebih dalam dan menyeluruh biar kita semua gak salah paham lagi sama cowok yang sebenarnya bukan mokondo, tapi dianggap mokondo. Nah, lo pasti pernah lihat cowok mokondo jadi bahan ejekan netizen, khususnya netizen plus 62 yang maha benar itu. Lo semua tai. Netizen sering ngebully cowok mokondo. Dan mungkin kita semua juga pernah ngebully para mokondo. Tapi pernah gak lo berpikir lebih dalam lagi soal fenomena ini? Karena kalau lo lihat lebih kritis, mestinya ada beberapa hal yang bisa lo pertanyakan dari fenomena mokondo ini. Contoh, dari latar belakang kayak apa sih para mokondo ini muncul? Atau mempertanyakan sebenarnya mokondo ini sesimpel masalah individu yang urat malunya udah putus, atau ada masalah yang lebih besar lagi yang menjadikan mokondo ini gak punah-punah. Ada terus, regenerasi terus tiap jamnya. Terus pertanyaan kayak yang gue bahas di awal, mana sih orang yang beneran bisa disebut mokondo sama yang bukan? Pernah gak lo mempertanyakan itu semua? Ayo deh kita bahas. Yang pertama banget yang lo harus paham bahwa mokondo hadir di tengah-tengah kita karena memang masyarakat kita yang menciptakan dan masyarakat kita juga yang mengizinkan mereka eksis. Tapi masyarakat cuci tangan dan pura-pura lupa kalau parasit yang mereka sebut mokondo ini adalah produk yang mereka ciptain. Lo pasti pada bingung, kok bisa masyarakat yang disalahin? Ini dia nih gue jelasin. Ekspektasi masyarakat terhadap cewek dan cowok itu timpang, bos. Udah fakta umum kok, cowok apa-apa lebih dibebasin ketimbang cewek. Saking bebasnya mereka, kebiasaan buruk atau kenakalan cowok dianggap identitas yang udah sewajarnya ada dalam diri cowok. Walaupun pada satu titik tertentu mereka akan dipaksa tanggung jawab dan hidup fungsional sebagaimana mestinya. Tapi buat mereka yang udah terlanjur manja atau keasikan main, justru jadi karakter yang melekat dan susah ditinggalin. Sekarang gue tanya, cowok-cowok kayak gitu mau jadi apaan coba? Ya mau kondo lah anjing. Dan lo juga harus paham, sekarang ini cewek lebih gampang dapat kerja ketimbang cowok. Terus di company buat promosi jabatan, cewek juga lebih tinggi dari cowok. Sekitar 18% cewek lebih berpeluang naik jabatan dari cowok. Kerjanya juga lebih efisien. Lo jangan salah paham ya. Dan berpikir hal ini terjadi karena cowok itu males dan gak becus kerja. Tapi di dunia kerja hari ini, cewek emang udah sekompetitif itu. Makanya lo gak perlu bingung sekarang lihat cowok nganggur justru punya pasangan yang kerja. Keadaan mengarahkan ke sana. Cowok di posisi itu gak bisa disalahin 100% walaupun kalau akhirnya mereka gak bisa ngasih kontribusi apapun ke pasangannya. Ya selamat, Anda sudah bergabung ke dalam keluarga besar Mokondo sedunia. Selain akses karir, ada lagi yang lain. Survei dari independen nunjukin kalau kesadaran buat kerja keras dan kerja cerdas lebih tinggi di cewek ketimbang cowok. Ini hasil dari konstruksi sosial atau sesuatu yang dibangun oleh masyarakat juga. Gini ya, buat kebanyakan cowok, kerja itu sekedar kewajiban. Sedangkan buat cewek, kerja itu tuh pembuktian. Karena beban kerja ada di cowok. Masyarakat kita kan begitu.
Cowok kerja ya biasa, emang udah wajib. Kalau cewek kerja baru dianggap keren dan dianggap punya etos kerja yang lebih perlu diapresiasi. Adil gak sih menurut lo? Coba lo komen di bawah. Akses karir udah, semangat dan kesadaran kerja udah. Sekarang kita bahas pendidikan. Di bidang pendidikan juga sama. Persentase sarjana cewek lebih tinggi ketimbang cowok. Kenapa gitu? Ya sama. Etos atau semangat belajarnya beda. Spirit untuk dapat nilai bagus dan perform saat presentasi hingga sidang akhir beda banget. Cewek lebih serius dan konstruksi sosial juga yang bentuk keadaan ini. Di kampus, cowok-cowok yang main, keliaran dan hidup semaunya dianggap wajar dan dirawat dalam tongkrongan-tongkrongan tertentu. Kalau jadi anak rajin, malah dicap gak maskulin dan gak gaul. Akibatnya, cowok gak lagi kompetitif. Walaupun secara exposure, cowok masih dominan di ranah akademis. Tapi fakta di lapangan, yang superior justru cewek. Satu lagi, dalam pemilihan kerjaan atau profesi, konstruksi sosial kita juga bikin cowok lebih mungkin nganggur. Dari dulu, banyak cowok dijauhin dari kerjaan-kerjaan yang identik sama cewek. Seperti masak, jahit, tata rias, tata busana, dan lain-lain. Padahal cewek santai aja tuh ngambil bidang kerja yang kesannya cowok banget. Lo pasti pernah lihat kan, cewek jadi supir angkot, atau jadi driver ojol, atau jadi security. Bahkan ada cewek yang jadi kuli bangunan. Gila gak coba? Cewek ini emang ngeri bray. Ujung-ujungnya lapangan kerja cowok jadi kecil. Terus yang gagal gimana? Nah, setan masuk tuh di situ tuh. Ngasih mereka inspirasi dan metodologi agar mereka bisa survive dari kerja keras orang lain. Alias mokondo. Terus kenapa cap mokondo bisa nempel banget ke cowok? Kenapa cewek gak bisa kena cap mau mekdo atau mau tokdo? Anjing, gak enak banget singkatannya. Jadi desain cowok dalam gambaran masyarakat kita adalah pencari uang. Sebagian cowok pasti ngerasain namanya dijauhin dari tugas-tugas rumah. Motifnya ya supaya lo bisa fokus kejar mimpi lo, raih cita-cita lo, cari kerjaan yang lo pengen, cari uang yang banyak, dan seterusnya. Tapi masalahnya saat lo gagal di luar gimana? Secara pendidikan juga lo udah kalah. Lo balik jadi penghuni rumah lagi dong. Apa yang mau lo kerjaan di rumah? Beberes? Emang bisa? Lo kan gak punya skillnya. Jadi cowok susah bray, serba salah, kasihan banget loh. Itulah alasan kenapa cap mokondo kena ke cowok mulu. Cowok kena mental sebenarnya sama sistem kayak gini. Cuma karena ini berlangsungnya perlahan dan sejak awal, mereka terpaksa melihat keadaan ini seperti normal-normal aja. Padahal hasilnya berantakan. Sistem yang kejam ini bikin cowok semakin terpojok nih. Bayangin aja, kesempatan buat sukses, bahkan buat sekedar hidup layak, itu gak seterbuka yang orang-orang bayangin. Saat mereka terjebak dalam profesi mokondo ini, mereka dicela habis-habisan. Efek dari ini semua, lo bisa lihat sendiri. 40% negara di dunia ini menunjukkan bahwa dari 100.000 kematian cowok, lebih dari 15 cowok matinya bunuh diri. Itu angka yang tinggi banget anjing. Dan dari 40 negara itu, yang kematian ceweknya karena bunuh diri lebih banyak, cuma sekitar 6 negara. Cewek-cewek emang sakti, kuat banget mereka handle pressure. Sementara cowok buat gak kelihatan cengeng aja udah setengah mati. Kalau udah mentok banget ya terpaksa jadi mokondo. Kalau gak bisa juga stres. Gak ada jalan keluar ya habis. Terus soal hobi dan gaya hidup, cowok dituntut buat nunjukin punya duit. Ini juga ngasih pressure stres yang lebih tinggi lagi nih. Menurut riset, sebanyak-banyaknya cewek belanja, pengeluaran cowok masih lebih gede. Ya makanya citra mapan dikejar dengan segala cara. Untuk cowok-cowok kalah, mereka ambil jalan pintas. Jadi mokondo. Terus muncul pertanyaan begini nih. Apa iya orang bisa happy dengan jadi mokondo? Menurut data survei sosial di 9 negara Eropa, cowok cenderung gak puas ketika ceweknya yang cari duit. Dampak dari gak punya financial freedom dan bergantung sama orang, bikin gerak lo terbatas. Kecuali lo mau kondo level badak yang kulit muka lo di semen. Yang bisa paksa pasangan lo buat cukupin taraf hidup yang lo mau. Itu another level tuh. Gak ketolong lagi lah udah pokoknya. Nah sekarang gue mau sharing pendapat gue. Dari apa yang gue lihat, gue pantau. Dari pengalaman gue bergaul dan berkumpul dengan banyak orang. Menurut gue, gak semua cowok yang dalam kacamata umum dianggap mokondo adalah mokondo beneran. Banyak dari mereka yang susah payah perbaiki nasib tapi hasilnya minim. Yang buat kita kadang suka berpikir gak adil adalah menilai dari hasil dan sembarang nge-labelin orang. Karena pencapaian dia gak sampai pada titik yang kita anggap layak disebut sukses. Atau gak selevel lah sama kita. Itu jahat banget bray. Lain cerita kalau lo ketemu mokondo yang dasarnya emang brengsek. Malah bisa ngebahayain orang. Misalnya mokondo yang manipulatif dan emang terencana banget. Biasanya mokondo jenis ini nih di awal bakalan love bombing abis-abisan.
Dia akan ngirim rudal-rudal cinta kepada calon korbannya. 24/7 bray. Dia akan nunjukin citra mapan dan punya pencapaian. Saat korban udah terjerat tali cinta palsu itu, dan si korban udah attach secara emosional hingga fisik, sumber daya si korban akan dikeruk habis-habisan sama si Mokondo sialan ini nih. Case semacam ini kita sebut aja love scam atau tipuan berbasis cinta palsu. Sebagaimana scammer pada umumnya, mereka nggak akan stay lama dalam sebuah arena perampasan. Karena kebutuhan keamanan dan efisiensi waktu untuk cari korban-korban selanjutnya, sekaligus ngebersih nama dan nutupin identitas asli mereka. Maksud gue gini, coba lo lihat kehadiran Mokondo ini dengan lebih jernih. Pada kenyataannya, pola didik yang gak relevan dan stereotip yang harus dijalanin dan dirawat oleh society lah yang bikin Mokondo ini muncul di mana-mana. Ya kita harus akuin kalau masyarakat kita punya kebiasaan cari kambing hitam atas ketololan dan kesalahan yang mereka ciptain sendiri.